Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan nikmat untuk berkumpul bareng-bareng di sini. Satu kenikmatan adalah kebersamaan karena Allah selalu menggambarkan sifat surga itu dengan kata khalidin. Kalian akan kekal, mereka akan kekal. Jadi Allah tuh kalau ngomongin surga nggak ngomong kamu bakal masuk surga, tapi Allah ngomong kalian bakal masuk surga. Karena di tempat yang seenak dan senyaman apapun, kita kalau sendiri ngapain? Jadi sebenarnya kebersamaan seperti ini adalah satu nikmat, dan kita berharap tentunya bahwa kebersamaan ini tidak hanya berakhir di dunia tapi juga berujung pada reuni di surga. Amin. Ya, luar biasa Ustaz, ini baru sepatah kata saya sendiri sudah terhipnotis ya. Gimana nih yang hadir, sudah terhipnotis? Mau kita lanjut sharingnya? Lanjut, luar biasa Ustadz. Kita coba dengan pembahasan yang agak ringan-ringan dulu ya Ustadz. Bismillah. Karena nanti kalau yang berat itu rindu Ustadz. Oh yes. Iya. Luar biasa Ustadz, ini hadir dari kalangan anak muda. Tentu mereka hadir ke sini ingin mencari solusi ya, ingin membahas masalah hidupnya. Dan saya sendiri sebenarnya masih sangat muda Ustadz. Makanya saya di setel malam ini setelan skena ya nih. Ya, sebenarnya nih saya agak berat juga. Ustadz, agak berat nggak menggunakan pakaian ini? Mungkin orang-orang datang ke sini nyesuaiin ya. Ini acara apa nih? Acara sama Ustadz Habibie. Jadi pada pakai sarung, pada pakai gamis. Tiba-tiba pas lihat Ustadz Habibie-nya kejebak. Iya betul. Tapi alhamdulillah, insya Allah begitulah. Kita tidak dilihat dari penampilannya, dan saya rasa malam ini hanya satu-satunya lumoala buat Ustadz Habibie seperti ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Lumowa Coffee, luar biasa. Iya Ustadz, Ya. ada dari kalangan anak muda yang hari ini mereka niat banget untuk berubah ya, niat banget untuk hijrah. Ya. Tapi kadang-kadang Ustadz, kita merasa hijrah itu seperti apa? Apakah hijrah itu harus total, yang wanita harus menggunakan cadar misalkan, ya, yang laki-laki harus menggunakan sarung atau sorban atau bahkan menggunakan jubah kemana-mana, ya? Walaupun ini acara jubah berdasi ya, ya. Jadi menurut UHA sendiri, bagaimana makna hijrah yang sesungguhnya? Banyak mungkin di antara kita ketika ngomong ini hijrah, Iya. itu kebanyakan mengira perubahan secara penampilan, Betul, betul. perubahan secara ya luarnya. Padahal hijrah itu berdasarkan kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallah." Hijrah itu kemana? Hijrah itu karena siapa? Itu dasarnya. Ketika kita hijrah menuju Allah, maka cukup pelan-pelan, cukup melangkah sajalah. Nggak penting seberapa cepat, yang penting konsisten. Itu yang paling disukai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling disenangi itu kan amalan yang konsisten, amalan yang terus dilakukan meskipun sedikit, tapi dia terus dilakukan, terus ditunaikan. Jadi hijrah itu adalah perpindahan hati dulu sebelum perubahan fisik, sebelum perubahan penampilan. Karena gampang banget buat moles. Tiba-tiba kita pakai jubah, tiba-tiba kita pakai itu sangat gampang. Betul. Tapi kalau kesiapan hati, jadi apapun yang tidak dimulai dari hati itu akan terhenti. Jadi kalau kita mulainya dari hati, dari dalam, insya Allah pelan-pelan Allah akan bukakan pintu untuk kebaikan. Nah, berarti semuanya itu berawal dari hati Ustaz ya? Benar. Ya, tadi Ustaz sedikit menyinggung tentang konsisten ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita anak muda ini ketika ingin berbuat sesuatu, hari ini kita sudah sangat niat banget untuk melakukan kebaikan seperti yang Ustaz katakan tadi. Kadang-kadang terpengaruhi dengan lingkungan ya. Begitu dia berkumpul lagi dengan circle-circle-nya, terpengaruh dengan kondisi circle-nya. Nah, ini untuk mempertahankan konsistensi seorang anak muda dalam berhijrah ini, menurut pandangan UHA sendiri bagaimana? Konsisten itu kalau dalam Islam dimulai dari sebuah komitmen.
di mana kita berjanji tidak hanya dengan diri tapi dengan Tuhan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia beristiqomah. Istiqomah artinya dia konsisten. Allah sedikit memberikan isyarat bahwa istiqomah itu dimulai dari komitmen mengatakan Tuhanku Allah. Begitu kita berkomitmen mengatakan Tuhanku adalah Allah, maka aku akan mengerjakan apapun yang Allah ridhoi, aku akan meninggalkan apapun yang Allah benci. Selesai. Cukup dengan komitmen itu. Maka dalam hadis juga Nabi katakan bunil Islam ala khamsin, didirikannya Islam itu atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Komitmen untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi berasal dari sana, berasal dari komitmen antara hubungan kita dengan Allah. Dari sanalah terbangun yang namanya istiqomah atau konsistensi. Luar biasa, luar biasa. Ini jawaban yang sangat relate dengan kondisi anak muda saat ini ya. Mungkin teman-teman anak-anak muda ini Ustaz, kalau mendengarkan tausiah dari sesepuh misalkan ya masuk pasti, tapi lebih ngena kalau yang sampaikan itu sesama anak muda. Makanya kegiatan seperti ini tentu sangat menjadi solusi banget untuk anak-anak muda zaman sekarang. Insyaallah Ustaz. Nah, kita coba bahas agak sedikit berat Ustaz ya. Boleh. Tentang overthinking Ustaz. Overthinking. Iya. Jadi kami anak muda ini kadang-kadang merasa setiap melakukan sesuatu itu lebih mindset kita berlebihan ya. Kadang-kadang kita berpikir apa yang belum terjadi, dan kadang-kadang yang sedang terjadi pun kita terlalu berlebihan untuk berpikir. Nah, menurut OHA sendiri, boleh nggak anak muda ini sesekali overthinking? Atau dalam Islam, overthinking ini sesuatu yang harus dihindari atau bagaimana, OHA? Oke. Banyak yang overthinking? Tidak ada, tidak perlu dijawab. Gimana nih audien yang hadir? Ada nggak yang overthinking? Enggak, sebelum nanya ada nggak yang overthinking, ada yang dengerin omongan kita dari tadi? Iya. Cek ombak dulu Ustaz, sekali lagi Ustaz. Silakan. Ya, saya yang cek, tapi beda nanti Ustaz. Sahabat Habibi. Marhaba. Saya ingat sebuah perkataan dari seorang penyair dari Mesir, Muhammad Shadiq Rafi'i. Dia ngomong gini, Al-insan yata'allam bil waham akthar mimma yata'allam bil haqiqah. Kebanyakan kita manusia itu tersakiti oleh perasaannya daripada kebenarannya. Kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan kita sudah merasa itu menyakitkan kita. Padahal itu belum tentu terjadi dan bisa saja tidak akan terjadi. Iya, betul. Tapi begitu kita memikirkan, begitu perasaan kita kena. Saya rasa hal-hal yang seperti ini tidak perlu dikhawatirkan. Meminjam perkataan Ja'far As-Shadiq, beliau katakan, dalam hidup ini ada hal-hal yang Allah inginkan untukmu. Ada hal-hal yang Allah inginkan darimu. Hal-hal yang Allah inginkan untukmu itu seperti jodoh, rezeki, ini yang Allah tentukan dan Allah mau untukmu. Ini nggak usah terlalu overthinking di sini. Karena rugi sekali ketika kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sudah Allah tentukan sehingga melupakan apa-apa yang Allah perintahkan. Karena apa yang Allah tentukan kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Maka kata Allah, nahnu narzuquka la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Jadi yang akan dipertanggungjawabkan bukan rezeki, jodoh, tapi adalah amalan ibadah kita. Jadi lebih baik kita berpikir pada hal-hal yang memang itu yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Iya, luar biasa Ustadz Habibi. Kita sudah membahas dua masalah anak muda dan saya sangat yakin ya, walaupun teman-teman yang hadir ini bukan nggak mendengarkan Ustaz, tapi mereka terlalu terkesima dengan kata-kata yang untayan kata-kata yang keluar dari Ustaz. Ya, luar biasa. Bisa tepuk tangan dulu untuk Ustaz Habibi An-Nawawi. Ya, teman-teman, sebelum kita membuka sesi diskusi, ya, nanti yang ingin
curhat langsung ke UHA, ya kita curhat berjamaah malam ini Ustaz. Ustaz. Oke, Iya. siap. Ya, namun sebelum kita curhat berjamaah, ada satu pembahasan lagi Ustaz yang rasa-rasanya ini kalau nggak dibahas nggak lengkap Ustaz. Oke, apa Ya, itu? tentang al-hub atau istilahnya cinta. Nah, ini yang barangkali sering terjadi ya dari kita anak muda. Karena anak muda ini Ustaz, dengan cinta mereka bisa kuat, dan dengan cinta pun mereka bisa terpuruk bahkan jatuh. Nah, menurut pandangan UHA sendiri, apa sih itu cinta? Meminjam perkataan mereka para pencinta. Ada yang mengatakan cinta itu at-tawjih ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Maka sejatinya cinta itu selalu mengajak kepada hal-hal yang baik dan berujung dengan kebaikan. Namun kebanyakan cinta itu berbungkus dengan yang namanya nafsu, sehingga banyak kemaksiatan yang dipoles dengan nama kebaikan. Saya rasa kita anak muda tahu mana cinta yang membangkitkan gairah semangat, mana cinta yang membangkitkan gairah syahwat. Dan cinta yang membuatmu dekat dengan Allah, cinta yang membuatmu dekat dengan surga, itulah cinta yang sebenarnya. Bukan tentang siapa, bukan tentang kapan, tapi cinta itu adalah manusia-manusia yang diutus oleh Allah untuk menghubungkan antara kita dengan Allah. Luar biasa, UHA. Tadi Ustadz menyinggung tentang bukan tentang siapa dan bukan tentang kapan ya. Sebenarnya saya juga ingin sekali bertanya siapa dan kapan. Ya, tapi karena itu terlalu pribadi, saya rasa Ustadz nggak perlu dibahas Ustadz. Dan ini juga untuk Baru mau jawab. gimana Ustadz? Silakan skip. Oke. Skip, Ustadz, ya. Ya, karena ini agak sensitif ya. Jadi teman-teman yang hadir juga nanti kalau mau diskusi ini agak dibatasi ya. Kita jangan membahas tentang hal pribadi. Oke, Ya. silakan. Walaupun UHA mungkin mau menjawab, tapi izin saya batasi, Ustadz. Oke, boleh. Kita Iya. serahkan. Iya, betul. Ya, teman-teman kaula muda yang berhadir, tentu 3 pembahasan yang sangat luar biasa sudah kita bahas tadi tentang hijrah, bahwa UHA tadi menyampaikan hijrah dimulai dari hati ya, tidak terlalu harus berpikir bagaimana, juga tentang overthinking tadi, kita anak muda nggak harus berpikir apa yang belum terjadi dan kita jalin saja kehidupan kita asalkan itu baik dan atas jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin nambahin tentang Iya. overthinking. Iya, Mungkin hari ini yang kita jalani Iya. adalah hari esok yang pernah kita khawatirkan. Betul. Dan ternyata hari ini tidak begitu menyeramkan. Yang kita khawatirkan kemarin, hari ini akan terjadi ini, dan begitu hari itu datang, begitu hari itu tiba, ternyata tidak semenyeramkan yang kita pikirkan. Jadi saya rasa tidak perlu menghabiskan waktu pada sesuatu yang belum pasti terjadi, yang hanya bikin sakit hati, dan kita belum tentu ada di sana. Jangankan kejadian yang kita pikirkan, keberadaan kita pun di sana belum tentu. Iya, Kamu betul. overthinking tentang 10 tahun yang akan datang, keberadaanmu 10 tahun yang akan datang juga belum tentu ada. Iya, betul, tepat sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Habibur An-Nawawi. Ya, luar biasa, saking terkesimanya mereka harus kita arahkan dulu untuk tepuk tangan Ustadz. Ya. Oke, teman-teman semua yang berhadir, tentu ini semua sudah ada pertanyaan ya di lubuk hati masing-masing. Silahkan untuk panitia bersiap-siap untuk mengarahkan mikrofon ya. Siapa yang saya tunjuk didahulukan dulu untuk orang yang bertanya, dan tentu kita terbatasi waktu Ustaz, nggak mungkin terjawab semuanya sudah pasti ya. Untuk sesi pertama kita buka untuk 2 orang penanya, mungkin bisa dari perwakilan kaum Hawa ya, di ujung sana ada 1 orang. Ini Hawa atau kaum Adam? Nggak kelihatan. Kaum Adam ya?
Oke. Ya, kaum Adam sudah ada satu orang. Dari kaum Hawa dulu, nanti ada season kedua. Mungkin dari kaum Hawa, dari adik-adik cantik, kakak-kakak cantik yang ingin bertanya, ada? Gak mungkin gak ada nih. Ada yang mau bertanya dari kakak-kakak cantik? Kalau enggak, kita lempar ke abang-abang ganteng. Oke, kita lempar untuk abang-abang ganteng yang sebelah sana dulu ya. Ya, sebelah kiri. Oke, silakan panitia mikrofonnya. Iya, langsung ke belakang. Nah, yang tunjuk tangan di paling belakang. Ya, silakan bertanya. Singkat saja ya, tanpa mukadimah, langsung ke inti pertanyaan. Yang jawab siapa? Gak mungkin saya yang jawab, Ustaz. Karena yang ditunggu-tunggu Tuhan. Iya. Bismillah. Silakan. Ya, silakan. Yang tunjuk tangan, ya, yang paling belakang, silakan. Sana dulu. Tolong kamu tunjuk tangan. Nah, ya, yang berdiri. Silakan, Pak. Langsung ke inti pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya ingin Tunku Habibi. Saya ingin bertanya, bagaimana konsep Islam mengatur tentang pemuda Islam dalam konsep pemuda dalam Islam? Maksudnya bagaimana konsep Islam mengatur pemuda yang ideal, pemuda yang ideal dalam Islam? Iya, gimana Ustaz sudah bisa memahami pertanyaannya atau Bagaimana konsep Islam mengatur pemuda yang ideal terhadap Islam? Ya, mungkin pertanyaan lebih kepada pemuda, Ustaz, ya. Konsep Islam dalam mengatur pemuda yang ideal. Ya, silakan Ustaz. Dalam Al-Quran ketika memuji sifat pemuda sebagai tokoh yang dijadikan figurnya adalah Nabi Allah Musa. Ada dua sifat yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah Al-Qawi, Al-Amin. Yang kedua, pertama dia itu kuat, yang kedua dia itu amanah. Ini adalah dua sifat yang kalau ada di seorang pemuda, maka sempurnalah kepemudaannya, sempurnalah kelelakiannya. Pertama dia kuat, karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin keluarga itu laki-laki. Jadi memang dia harus mampu, dia harus kuat. Al-Qawi. Apa yang dilakukan Nabi Allah Musa saat itu? Ada yang mengatakan dia mampu mengangkat batu yang sebenarnya diangkat oleh puluhan orang. Itu kekuatannya. Jadi kita harus kuat. Caranya ya silakan olahraga, latihan, ke-gym, lari, ya, melakukan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua adalah Al-Amin. Dia menjaga amanah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa saat itu? Perempuan, anaknya Nabi Syuaib. Ayo, anaknya Nabi Syuaib. Al-Shawab, benar? Hakata Habib? Ayo, anaknya Nabi Syuaib. Perempuan ini berjalan di depan Nabi Musa. Lalu karena ada angin yang menghembuskan pakaian, Nabi Musa berkata, biar saya saja yang di depan, kamu di belakang. Meskipun saya nggak tahu jalan, nanti arahin. Ini amanahnya. Laki-laki tidak ingin melihat perempuan. Jadi dua sifat ini kalau ada di seorang pemuda, dia bakal jadi pemuda yang mahal. Pertama, dia kuat, dia mampu untuk keluarganya. Kedua, dia amanah, dia menjaga pandangannya. Saya rasa ini adalah dua sifat yang ideal untuk Islam, dan begitulah cara agama mengajarkan bagaimana harusnya seorang pemuda itu tumbuh. Jika ada yang bisa ditambahkan, bisa kita kutip hadis Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah, adalah seorang lelaki, seorang pemuda yang tumbuh dalam agama. Jadi dia bagus pergaulannya, bagus bermasyarakatnya, namun bagus juga hubungannya dia dengan Allah, dan hubungannya dia dengan Tuhan. Dan pemuda itu, Ustaz, akan termasuk ke dalam 7 golongan. Yes. Iya, Ustaz, ya? 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan di hari itu, tidak ada naungan, tidak ada orang dalam, tidak ada kawan, tidak ada sahabat, tidak ada sejawat,
semuanya hanya bantuan dari Allah, dan salah satunya adalah pemudi juga tentunya yang tumbuh dalam cinta terhadap Iya. agama. Meskipun dia anak seorang presiden, anak seorang raja, gak akan mendapatkan naungan ya. Yang ngomong Akbar. Iya betul. Ya mohon maaf ya netizen kalau saya salah, tapi sepengetahuan saya seperti itu Ustaz. Ya, izin menambahkan Ustaz. Betul. Silakan. Ya, itu tambahannya tadi Ustaz. Oke. Ya. Siapapun kita, Ya. meskipun kita anak presiden, meskipun kita anak seorang raja, gak akan mendapatkan naungan kecuali 7 golongan tersebut. Benar. Yang bilang Ustaz Akbar. Ya, saya hanya menambahkan dan pentasihnya tetap di sini. Ustaz. Silakan. Ya. Luar biasa. Tadi Ustaz ngomongin soal olahraga ya, Al-Qawi, kuat. Ya, benar. Kalau di Yaman Ustaz, itu olahraganya gimana Ustaz? Karena Ustaz sekarang lagi di Yaman. Menarik. Ya. Menarik. Teman-teman, saya bulan lalu itu mencapai 69 kilo Masya Allah. dan turun 10 kilo dalam 2 bulan. Luar biasa. Tepuk tangan lu. 10 kilo dalam 2 bulan Ustaz. Setelah membaca ayat hadis, ternyata cerita diet lebih menarik. Iya. Gimana tuh ceritanya Ustaz? Yang saya lakukan adalah konsisten naik tangga, naik turun tangga selama 1 jam sehari. 1 jam sehari naik Iya, turun tangga. Naik turun tangga sambil dengerin podcast, sambil dengerin orang ngobrol ya di HP. Jadi itu bikin relax dan cukup untuk me time. Saya rasa itu adalah waktu yang orang nggak bisa ganggu saya 1 jam. Iya. Jadi setiap sebelum ke kuliah, saya bangun subuh jam, di sana kita subuh jam 5, berarti kita biasanya ya jam 5 bangunnya. Iya. Setelah subuh, setelah zikir di masjid 5:30, saya balik ke rumah. Naik turun tangga 1 jam, siap-siap untuk persiapan kuliah. Jadi itu saya tekuni kurang lebih sekitar 2 bulan. 2 bulan dan turun Dan 10 kilo. alhamdulillah turun 10 kilo, tentunya gula cut. Jadi nggak pernah bahkan nggak makan nasi seminggu ya, seminggu nggak nyentuh nasi. Jadi memang makan ubi terus, dan itu tetap kuat. Kita ngomongin apa sih? Ngomongin soal olahraga Ustaz. Oh, olahraga ya, olahraganya saya berarti pagi naik turun tangga. Iya. Kalau sore, kalau bisa dibilang olahraga, sepedaan. Iya, sepeda. Dan itu lumrah dilakukan oleh pemuda-pemuda di Yaman atau Ustaz sendiri yang melakukan itu? Ada sih, Ada. nggak kebanyakan. Kebanyakan ya. Ada. Kalau gym misalnya nggak ada. Ada juga di sana. Di sana ada gym, tapi memang waktunya nggak sempat. Oh, iya. Jadi tempatnya untuk- lumayan jauh dari rumah Hmm. dan nggak sempat. Malam buka Malam, gymnya. ya? Oke. Malam biasanya kegiatan Ustaz full untuk mutolaah. Biasa kayak gini nongkrong di kafe. Oh, ada nongkrong juga Ustaz di Yaman. Enggak. Oke. Biasa kita ya kadang ngopi. Iya, ngopi. Kadang ngopi malam, tapi ya sebagai mahasiswa yang penuh dengan tumpukan tugasnya, Iya, betul. tentu saja kita memang lebih sering bergelut di depan laptop daripada di warung kopi. Oke. Kopi kalau istilah di Yaman apa Ustaz? Gahwah, betul? Gahwah. Gahwah. Iya. Nashrab gahwah. Tafaddal. Ya, Nashrab silakan gahwah. minum kopi. Iya. Luar biasa teman-teman, pada bengong semua nih. Ini gimana nih? Ada yang mau bertanya lagi? Oh, masih ada. Banyak nih. Ada Ini- 1, 2, ini 3. semuanya dari Adam. Ada wujud. Nah, ini permintaan dari UHA sendiri, dari kaum Hawa ada. Nah, dari kaum Hawa kita kunci dulu satu ya, dari kaum Hawa. Tadi yang masih PR dari kaum Adam, ya silahkan, abang yang di sini, silahkan. Boleh berdiri bang, biar panitianya tahu. Ya, oke, silahkan dipercepat ya panitia. Banyak sekali pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hijrah, Ustaz. Iya, Saya ingin tahu bagaimana pandangan Ustadz Habibie tentang seseorang yang hijrahnya egois, Ustaz. Maksudnya ketika dia hijrah, dia nggak peduli tentang lingkungannya. Jadi ketika dia hijrah, dia nggak peduli misalkan keluarganya masih melakukan hal yang di luar agama ataupun lingkungannya lebih besar. Bagi dia yang penting saya hijrah dulu. Masalah di circle saya yang lain belum hijrah itu nomor 2. Atau ada cara hijrah yang lebih baik daripada itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah yang paling mudah itu memang berjalan bersama, beriringan, bareng-bareng. Karena kalau kita ninggalin sesuatu tapi teman-teman masih ngelakuin, itu ninggalinnya jadi berat. Tapi saya ingin katakan al-faqid la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak mungkin bisa ngasih. Kalau kita belum jadi baik, gimana ngajak orang jadi baik? Kalau kita nggak punya ya kita nggak bisa ngasih. Jadi memang harus silakan mulai perubahan dari diri sendiri dan orang-orang sekitar. Jangan pernah nggak enakan. Ketika kamu punya prinsip, orang-orang semuanya akan menghargai prinsipmu. Manusia itu sangat menghargai prinsip orang lain, seaneh apapun, asalkan itu prinsip. Jadi misal ketika kamu punya prinsip nggak mau keluar kecuali setelah sholat isya, mungkin 1 kali 2 kali aja kan teman-teman tersinggung, oh sombong sudah hijrah. Tapi begitu 3 kali 4 kali dia tahu itu adalah ranahmu, itu adalah waktumu dengan Tuhanmu. Jadi mereka nggak bakal ganggu. Kenapa? Mereka udah tahu itu prinsipmu. Dan ketika kita menghargai prinsip orang juga bakal menghargai prinsip kita. Saya rasa begitu. Untuk orang-orang yang dia sudah berubah, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, mungkin ada pergelutan, ada perjuangan, ada hal-hal yang harus memang dikorbankan. Ketika baru berjuang itu memang berat. Jadi kita memang harus mungkin mencari suasana yang lebih baik dulu untuk hati kita semakin menetap. Kalau nanti sudah istiqomah, tujuannya apa? Tujuannya biar kita nggak terpengaruh dengan circle yang membuat kita kembali ke hal-hal yang tidak baik. Maka Allah katakan dalam Quran surah Al-Kahfi itu, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti, bukan jangan berteman. Silakan berteman dengan mereka yang mungkin masih butuh orang-orang baik tapi belum tergerak hatinya. Silakan berteman. Tapi wala tuti, jangan ikuti. Boleh kamu yang ikut masuk ke dalam circle mereka, tapi kamu tidak ikut terpengaruh. Jadi lihat-lihat, kira-kira kalau saya yang masuk, saya yang terpengaruh atau mereka yang terpengaruh. Begitu saya rasa. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Habib Nawawi. Jawaban yang sangat mengena banget di hati Ustadz. Dan tentu seperti yang sudah dilakukan oleh Jubah Berdasi ya. Yeah. Ada Jibril tadi, dan seperti yang kita lakukan tadi pagi, motoran bareng anak Vespa. Ini juga salah satu contoh bahwa kita bisa berteman dengan siapapun. Benar. Asalkan kita tidak terpengaruh. Betul Ustadz ya? Iya, bisa. Iya. Luar biasa teman-teman. Kita buka untuk sesi yang kedua untuk 2 orang penanya ya, dari kaum Hawa. Ya, ada kakak-kakak cantik. Ya, boleh berdiri kakak cantik? Ya, silahkan berdiri dulu biar tim kita tahu siapa yang akan bertanya. Ya, kakak. Silakan panitia dipercepat untuk mikrofonnya. Kita sepakati dulu untuk sesi tanya jawabnya berapa sesi nih? 2 cukup? Ini arahan dari Habib langsung Ustaz. 5 sesi ya. Kita kondisikan Bib, insyaallah. Ya, silakan langsung ke inti pertanyaan. Baik, sedikit Ustaz sebelum masuk ke inti pertanyaan. Ini pertama sekali saya tinggal di kota dan sehari-harinya saya harus mengajar bahasa Inggris di kampus. Kadang-kadang saya menggantikan dosen saya dan saya masuk ke kelas teknik yang rata-ratanya itu anak laki-laki semua. Jadi pertanyaan, bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri dan meyakinkan diri kita untuk beradaptasi di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan kita biasanya? Kalau istilah anak muda sekarang, keluar dari terima kasih. Luar biasa. Silakan Ustaz, percaya diri dan keluar adaptasi. dari Comfort zone, zona nyaman Ustaz. Zona nyaman. Silakan Ustaz, sudah sangat jelas pertanyaan dari kakak cantik kita. Beliau terbiasa dengan anak-anak didiknya bahasa Inggris ya tadi. Untuk cara beradaptasinya bergaul dengan anak-anak. Habib Fahmi mau menjawab? Gimana Habib? Masya Allah, hadir di tengah-tengah kita Al Habib Fahmi, pembimbing Majelis Anwarul Habib. Terima kasih Habib sudah hadir.
Apa tadi? Membangun kepercayaan diri dan cara beradaptasi, Ustaz. Percaya diri itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu hubungannya antara kamu dengan dirimu. Maka disebut percaya diri, bukan percaya orang. Kalau kamu sudah percaya diri kamu, maka jangan biarkan orang lain membuat kamu ragu. Kalau pujian orang, maka saya tidak senang dengan orang-orang yang dia semangat ketika dipuji. Kenapa? Karena kalau kamu semangat saat dipuji, kamu akan lemah saat dihina. Artinya kamu masih menerima komentar-komentar orang lain. Orang yang, kalau kita masuk ke sisi tasawufnya, ikhlas itu adalah orang yang udah sama aja, mau dipuji nggak dipuji, depan orang ramai nggak depan orang ramai, sama aja. Karena kita ngelakuin atas dasar baik menurut kita, dan sebagai orang Islam tentunya diridhai oleh Allah. Jadi kalau kamu sudah percaya diri bahwa itu bagus dan itu benar, saya rasa sedunia pun tidak berhak untuk mengomentari dan membuat kita ragu. Cara agar percaya diri diantaranya adalah tahu diri. Man arafa qadrah la yahliku man arafa qadrah. Tidak akan hancur, tidak akan binasa orang-orang yang tahu kapasitasnya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita layak, ketika kita tahu kita punya kapasitas di situ, maka lakukan secara totalitas, dan saya rasa tidak ada yang bisa membuat kita jatuh. Kalau kata R.A. Kartini, banyak orang yang ingin menjatuhkanmu, tapi tidak akan pernah ada yang benar-benar membuatmu jatuh kecuali keputusan yang kamu ambil itu sendiri. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Habibie An-Nawawi. Ada satu pertanyaan lagi tadi Ustadz, untuk beradaptasi. Kata kuncinya percaya diri, harus tahu diri. Ya. Cara beradaptasi Ustadz dengan lingkungan. Cara beradaptasi dengan lingkungan memang tidak langsung bisa nyaman, karena tidak ada kenyamanan tanpa perjuangan, saya rasa. Ya. Jadi butuh penyesuaian. Menarik, Rasulullah SAW itu ketika datang ke Madinah, beliau pernah ngikutin gaya rambutnya Yahudi. Menarik Ustaz. Beliau pernah ngikutin gaya sisirnya mereka orang-orang ahlul kitab. Tujuannya adalah agar mereka tertarik kepada Nabi, agar mereka tertarik dengan apa yang dilakukan Nabi, dan akhirnya mereka akan meniru Nabi. Begitu yang ingin beliau lakukan. Itu tujuannya. Jadi memang kita kadang harus sedikit berbaur, sedikit melebur, tapi jangan sampai hancur. Jangan sampai nilai-nilai agama itu luntur, nilai-nilai agama itu pudar. Jadi saya rasa silakan sedikit menurunkan dalam tanda kutip apa ya, apa bahasanya, kesolehan, tapi kalian tetap di tingkatan yang diperbolehkan oleh agama. Seperti yang kita lakukan. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan untuk Ustadz Habibie An-Nawawi. Ustadz, seperti yang Ustadz lakukan malam ini sudah jadi ini contoh. Sebenarnya jebakan. Jebakan, Ustadz. Siapa yang menjebak? Dirahasiakan. Iya. Silakan. Tapi Ustadz terbiasa nggak menggunakan? Iya, luar biasa. Apakah Ustadz Habibie terlihat sedikit canggung? Pada dasarnya beliau adalah seorang model. Iya, luar biasa. Allah, luar biasa, Ustaz. Iya. Masya Allah. Kalau saya lihat memang nggak canggung, Ustaz. Bahkan tadi dari tim kita Ya. yang foto shoot tadi sore, Ustaz, malah mereka baru tahu Ustaz Habibie ternyata pandai kali dalam bergaya. Oh gitu. Cocok jadi model, Ustaz. Cuman yang sampai hari ini saya nggak habis mikir jamnya. Nah, Saya masih bisa terima outer, apa ini sebutannya, outer? Saya masih bisa terima ini, terima sepatu, tapi jamnya ini loh. Tapi ala kulli hal ya. Iya. Alhamdulillah, semoga ini diterima oleh kamera ya. Insya Allah, Ustaz. Agar Insya Allah. sebagaimana biasanya, kalau biasanya FYP, kita harap ini juga tetap FYP ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Habibie An-Nawawi. Luar biasa, Ustaz. Silakan. Kayaknya Ustaz harus banyak. Jalan-jalan. Enggak, bukan.
Harus banyak baju skena yang lebih menarik lagi Ustaz. Jadi nanti Oh ini kurang menarik kah? enggak, bukan kurang menarik Ustaz. Selama ini Ustaz koleksi baju yang ciri khas Yamani, ya kan? Ya, ini harus ada ciri khas yang anak muda Ustaz. Siap. Skenani. Skenani. Oh itu istilahnya ya. Iya, Al-Yamani Skenani. Ya, tepat. Oke. Tadi pertanyaan yang ke season yang ketiga ya. Tadi ya, pertanyaan keempat ya. Ketiga. Oh, ketiga. Ya, ketiga. Kita buka untuk pertanyaan yang keempat. Ya, silakan. Yang cewek dulu. Ya, silakan. Mana ini tim mikrofon dipercepat? Cuman satu ya mikrofonnya. Atau yang mau bertanya bisa juga maju ke depan ya. Nanti ya. Untuk mempercepat. Ya, silakan. Ini perwakilan dari Lumawa. Iya, silakan. Tepuk tangan untuk ownernya. Ya, silakan. Oke, Ustadz. Ini dari Lumoa. Ya. Tapi bajunya BSI. Berarti sif-sifan ya. Malam di sini, pagi di BSI. Enggak. Sponsor mungkin San. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita remaja di zaman era globalisasi ini meyakinkan diri sendiri bahwa agama ini adalah kebutuhan, bukan sekedar identitas ataupun rutinitas belaka. Sudah sangat jelas Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Sangat jelas. Bisa langsung dijawab Ustaz. Bagaimana kita merasa bahwa agama ini adalah satu kebutuhan? Masih butuh nggak sih sama agama? Kita nanya itu terus. Apakah agama itu sekedar sholat di masjid, puasa setahun sekali, sebulan dalam setahun, zakat, haji? Apakah ini adalah ritual-ritual seperti ini saja yang diatur oleh agama? Udkhulu fis silmi kaffah, kata Allah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Agama Islam itu mengatur tidak hanya masjid tapi kamar mandi. Agama Islam itu mengatur tidak hanya masjid tapi warung kopi, pertemanan, itu diatur dalam Islam. Semuanya diatur dalam Islam. Hanya saja keterbatasan itu tidak dimiliki oleh Islam, tapi dimiliki oleh orang-orang seperti saya. Orang-orang yang menyampaikan Islam. Kami ini memiliki keterbatasan ilmu. Kami ini memiliki keterbatasan banyak hal yang kami tidak tahu mungkin tentang Islam, sehingga Islam terlihat kurang. Tapi kalau ingin bertanya sesuatu kepada ahlinya, dan setiap sesuatu itu punya ahlinya, maka kita akan mendapatkan Islam yang sangat jauh lebih dalam. Kalau ditanya Islam itu simpelnya gimana? Simpelnya 5 saja. Simpelnya syahadat, sholat, puasa, itu simpelnya. Tapi kalau mau ditanya rumitnya, satu bab dalam Islam itu bisa dikaji berbulan-bulan, apalagi satu kitabnya. Jadi amalnya simpel, ilmunya luar biasa. Maka luar biasa sekali ketika ada ulama, para ustadz yang ingin merumuskan hal-hal yang tadinya rumit sehingga kita terima dengan simpel. Akhirnya kita hanya tinggal melakukan saja, beribadah saja sesuai dengan apa yang diarahkan. Dan saya rasa sampai saat ini pun, bahkan sampai kapanpun, kita tidak akan terlepas dari kebutuhan terhadap agama. Allahu a'lam. Masya Allah, luar biasa jawaban yang sangat tertata rapi, dan tentu ini menjadi ya ilmu tambahan ya untuk kita yang hadir malam ini, bahwa karena apa yang kita anggap baik belum tentu menurut orang baik. Apa yang menurut orang itu layak belum tentu menurut kita layak. Jadi standar kelayakan dan kebaikan itu tidak ada kalau diserahkan kepada orang-orang. Akhirnya butuh satu penentu. Disinilah kehadiran agama dengan penuh kasih sayang, dengan penuh adil, dengan penuh hikmah, tidak hanya menghukum tapi juga mengarahkan, sehingga pada dasarnya apa-apa yang diajarkan oleh Islam bukan sekedar perintah tapi mengarahkan. Jadi kalau kita melihat
sebenarnya tergantung gimana POV kita, gimana kita melihatnya. Kadang-kadang kalau kita udah sayang, itu kita melihat tidak dikekang, tapi diarahkan. Begitulah harusnya pandangan kita terhadap Islam, terhadap agama. Kita tidak dikekang, kita diarahkan, kita diajarkan. Islam itu tidak mengekang kamu agar terbatas, tapi Islam itu mengaturmu di batas-batas tertentu agar kamu tahu kamu semulia itu dan kamu tidak layak untuk berbuat hal-hal yang keji yang tentunya dilarang oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa, tabarakallah Ustaz. Jawaban yang sangat menarik dan rasa-rasanya tadi gimana? Sudah bisa diterima ya? Atau mau didebat? Enggak, oke. Kalau mau debat boleh Ustaz ya? Boleh, nanti dijawab sama Ustaz. Nah, langsung DM Ustaz Akbar. Oke, ada Habib nanti yang jawab Ustaz. Iya, Saya kan kita sudah buka di penghujung acara atau belum? Oh, belum. belum Ustaz. Kita buka satu. Sampai subuh. Allah. Mau nyoba orang kopi. Iya betul Ustaz. Makanya harus sering-sering Ustaz ke warung kopi Ustaz. Insyaallah. Iya, nanti Insyaallah. pulang dari Yaman kita ke warung kopi lagi Ustaz ya. Lu mau? Ya. Oke, kita buka satu sesi pertanyaan lagi. Allah. Ya, sebentar Bima, kita buka satu sesi lagi. Ini dari perwakilan. Habib tunjuk tangan mau jawab. Ya, Darul Khairat, boleh. Silakan dari perwakilan Darul Khairat. Nanti pertanyaan terakhir dari Habib, insyaallah. Oke. Ya, silakan Bang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Darul Khairat. Ya. Di sini juga hadir teman-teman saya yang mengaji Darul Khairat, ada beberapa. Jadi Ustadz, izin saya bertanya, kami di sini di Darul Khairat ini pemuda yang mengaji itu kisaran antara usia 26, 27 ataupun 25 Ustaz. Oh iya. Paling tua itu 30 Ustaz. Nah, jadi di sini Ustaz kami mengaji kendalanya itu adalah kadang-kadang ada yang lelah bekerja gitu ataupun jaraknya jauh seperti itu. Tapi kadang-kadang ramai, kadang-kadang enggak gitu. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara menempatkan antara kerja, istirahat serta menuntut ilmu agama, di mana juga ketika itu juga di usia kami diharuskan seperti itu Ustaz. Dan juga seperti kita ketahui saat ini itu mahar itu tinggi sekali Ustaz kan? Itu Ustaz. Jadi betul. Maunya pakai bahasa Aceh dah pegang takubah salibe 2000. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatannya, saya kembalikan. Luar biasa. Ini Ustaz antara dilema dan pertanyaan. Silakan dijawab Ustaz Habibie. Pernah dengar kejarlah dunia tapi jangan lupa akhirat? Allah justru bilang kejarlah akhirat tapi jangan lupa dunia. Kebalikannya. Ya. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah bilang jangan lupakan sisi-sisi kenikmatan dunia karena kamu sedang di dunia, masih banyak kenikmatan-kenikmatan fasilitas yang sebenarnya gratis diberikan oleh Allah. Kamu keluar pagi melihat mentari itu nikmat dan gratis. Kamu datang ke laut melihat pantai itu nikmat dan gratis. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau kita lihat langit malam, kok nggak ada bintang, ini mendung kah? Kalau kita lihat langit, lihat bintang, itu menenangkan pikiran. Tapi jangan mikir ini kalau ada orang di samping lebih seru. Itu nambah beban pikiran. Jadi cukup menikmati bintang, cukup menikmati alam. Karena sejatinya alam dan seluruh apa yang ada di dalamnya itu menenangkan kita. Yang membuat kita tidak tenang itu justru kadang-kadang adalah jawaban yang akan kita jawab nanti di akhirat.
Akhirat adalah pertanyaan. Jawabannya adalah kehidupan yang kita lakukan hari ini. Maka kata Nabi, matal mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu mati tergantung bagaimana dia hidup. Kalau kamu ingin mati yang baik, maka hiduplah dengan cara yang baik. Jadi karena hidup ini bukan semata-mata di dunia, kita sebagai umat muslim, umat Islam harus prepare, harus melihat wal tandur nafsum bima qaddamat lighad. Diri kita harus melihat apa yang akan terjadi esok hari. Dan satu kenikmatan ketika Allah bercerita tentang surga dan neraka, padahal itu belum kita lihat. Saya ingin sedikit mengajak teman-teman merenung. Boleh nggak kalau kira-kira Allah tidak menceritakan tentang surga? Boleh tidak? Boleh. Kalau Allah ingin sembunyikan tentang surga neraka, boleh nggak? Boleh, bebas bagi Allah. Kalau Allah ingin cerita tentang surga, boleh. Tidak diceritakan juga boleh. Bayangkan kalau ada orang yang berbuat sesukanya, tiba-tiba begitu kita mati, baru malaikat ngomong, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Prank, kejebak dong. Maka sebenarnya surga itu nikmat, kabar tentang neraka juga nikmat. Karena tanpa tahu kabar tentang neraka, kita nggak wanti-wanti, kita nggak waspada. Dengan adanya Allah kasih tahu nanti ada neraka ya, ada surga. Jadi sekarang nikmatilah hidup, tapi jangan sampai kenikmatan itu membuatmu kepada kemudaratan nantinya. Jadi saya rasa sisihkan pekerjaan, sisihkan waktu untuk bekerja di dunia, tapi juga sisihkan sedikit tenaga untuk beribadah, karena itu yang sejatinya akan kita petik nanti untuk di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Darul Khairat, saya rasa kalian adalah pemuda yang sudah berhasil membagikan 2 waktu itu. Cuman butuh lebih sedikit istiqomah lagi. Kalian sudah bekerja, kalian sudah mengaji, kalian sudah curhat. Adapun tentang mahar, kita berada di kasus yang sama. Jadi jadi saya rasa tidak ada nasihat dari jomblo untuk jomblo. Itu nasihat dari Habib mungkin, Ustaz. Oke, Sudah nggak jomblo lagi ya. Iya. Jadi soal mahar berarti Ustaz nggak ada solusi, Ustaz, karena sesama bisa tidak pejuang mahar. diperpanjang? Oke, siap arahan, Ustaz. Siap arahan. Baik. Cukup, Ustaz ya? Oke. Cukup. Pertanyaan istimewa dan terakhir, karena ini jadwal kita 10 menit lagi. Oke, ya. siap. Pertanyaan istimewa dan yang terakhir silakan dari Habib. Tafadhal masykurah. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi Segaf, sahabat Habibi dari Kota Langsa. InsyaAllah jauh-jauh dari Kota Langsa. Terima kasih Habib sudah Nah, dari tadi saya melihat pertanyaannya tentang bagaimana mereka untuk berubah, Ustadz. Cuman masalahnya problem yang terjadi di mereka ini kadang masih sulit, belum terpecahkan. Jadi mereka ini mengetahui bahwasanya tahu yang mana yang baik, mana yang buruk, dan mereka juga sudah lelah jadi operator sleep call tiap malam. Tang Gojek merekap GoFood tiap hari ya. Dan ini mereka sebenarnya paham akan tersebut. Cuman terjebak dilema yang masalah tadi, walaupun antum tidak boleh memperpanjang, saya akan memperpanjang masalah mahar. Mereka terjebak di masalah mahar di zaman sekarang yang sekian meroket, gimana Iran sekarang, hadirin. Yang menjadi problem adalah Ustadz, ketika mereka bertanya kepada para catid, Ustadz, mereka bertanya kepada para Ustadz, maka tentu jawabannya untuk menyudahi hubungan ini dengan menikah. Walaupun sebenarnya jawaban itu tak simpel apa yang mereka bisa laksanakan langsung, karena terjebak dengan mahar yang begitu tinggi dan lain-lainnya. Sedangkan di satu sisi mereka punya perasaan yang mesti mereka jaga. Ada perasaan yang mereka harus bina, walaupun mereka mungkin tak paham itu perasaan yang salah ataupun betul. Dan masalahnya sekarang, adakah mereka harus menunggu di dalam kesendirian, sedangkan mereka akan opting, bisa saja calonnya akan diambil orang dengan menunggu, atau mereka harus terjebak dalam delusi fata morgana cinta tersebut, hingga mereka melanggar perintahnya Allah tanpa mereka bisa kuasai diri mereka.
Dan kalaulah mereka harus berpisah, bagaimana meyakinkan mereka yang tengah saling memadu kasih, sedangkan mereka punya Tuhan yang Maha Kasih, memisahkan antara dua kekasih tersebut? Silakan. Biasanya pertanyaan itu dari penanya, jawabannya dari Habibi. Tapi kali ini pertanyaan dan jawaban dari Habib Fahmi. Habib, khalas, fadal. Jibril datang kepada Jibril datang kepada Nabi Muhammad bertanya, apa itu Islam, iman, ihsan. Saya adalah Israel, bukan Jibril. Masalah. Ada ya'ti yas'alu yujib. Ini dia datang bertanya. لا يجيب من شأنهم يفرحون. لا Insyaallah. Saya katakan. العربي ya? عربي. أنت ترجم أنت. تتكلم عربي أنا بترجم. يلا. حبيب هذا مشكلتي. Habib, ini persoalanku. Kenapa? Semuanya bertanya dari hati penanya, tapi kali ini beliau bertanya mewakili pertanyaan saya. Jadi saya rasa memang beliau yang layak dan pantas untuk menjawabnya. Silakan Habib Fahmi. Nah, memang ini berharap Ustaz, sebab yang hadir ini saya nengok mereka itu cenderung pengen berubah, cuman mereka tak paham kondisi mereka itu sekarang terjebak dalam cinta tersebut. Yang saya pengen adalah dari antum, sebab antum anak muda. Kalau saya sudah tua, mungkin jawaban saya tak relevan. Jawaban antum lebih, sebab antum lebih muda dan bisa memahami Gen Z sekarang. Makanya saya berharap bagaimana antum yang katanya jomblo, walaupun saya tak begitu yakin, untuk bisa memberikan atau bisa menjadi support system untuk Gen Z yang lain, sehingga bisa sama-sama meniti jalan hijrah ini tanpa terjebak dengan percintaan tersebut. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya rasa semua itu tadi berawal dari komitmen antara kita dengan Allah. Ada dosa yang membuat hati kita itu tidak tenang. Meskipun kamu sudah beribadah, sholat dan lain sebagainya, tapi ketika ada satu maksiat yang terus kamu lakukan dan tidak pernah bisa kamu tinggalkan, maka ketenangan itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Jadi berawal dari komitmen dengan Allah, itulah yang akan membantu kita dan meyakini bahwa apapun yang Allah tulis menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Sekuat apapun kamu menghindarinya, dan apapun yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu sekuat apapun kamu menjaganya. Lihat betapa banyak kasus-kasus yang serupa, betapa banyak hubungan-hubungan yang serupa. 11 tahun, 10 tahun, puluhan tahun. Tapi kalau Allah katakan tidak. Tapi kalau Allah katakan iya, maka semua akan iya pada waktunya. Jadi saya rasa penting untuk teman-teman sadari bahwa hidup kita ini sangat singkat untuk membuang waktu pada perkara-perkara yang belum tentu, pada perkara-perkara yang belum pasti. Memperbaiki diri itu jauh lebih baik daripada membuang waktu pada hal yang sia-sia. Dan kalau kamu sudah yakin, teman-teman, kalau kamu sudah yakin bahwa dia adalah orangnya, entah dengan cara istikharah atau buta dalam cinta, apalah, kalau kamu sudah yakin dia orangnya, maka bismillah, bekerjalah. Kata orang-orang yang sudah menikah, kalau kerjanya untuk nikah, maka Allah permudah. Meskipun saya belum merasakan itu. Biasa. Jadi lagi-lagi yang saya jawab adalah berdasarkan pengalaman Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa itu untuk Ustaz Habibi. Ini pertanyaan dari seorang guru, tentu terasa berat saat memulai menjawab, tapi saya lihat tadi terasa ringan saat beliau sudah menjawab. Luar biasa. Dan semoga ini menjadi solusi dan
menjadi ilmu tambahan untuk kita semua yang berhadir pada malam ini. Nggak terasa Ustaz, kita sudah ngobrol asik lebih kurang 2 jam, 1 jam lebih ya? Hah? Setengah jam ya? Waduh, nggak terasa Ustaz. 1,5 jam. 1,5 jam. Iya, 1,5 jam, jam 11. Biasanya lu mau tutup jam berapa? Jam 11. Iya. Jam 2, insya Allah kita siap di sini. Ustadz Habibie yang nggak siap. Beliau harus istirahat karena besok Kita besok pagi ke Sukun. Sukun ya, kegiatan safari dakwah ke Aceh Utara, insya Allah. Dan sesi tanya jawab kita tutup. Untuk yang terakhir, Ustadz, saya masih terngiang-ngiang Ustadz dengan satu cuplikan yang Ustadz sampaikan di panggung aksi Indosiar, bahkan sempat dinotis oleh Dewan Juri. Yang mana? Ada cuplikan Ustadz sudah tersebar ke seluruh platform digital sampai saya kebawa mimpi. Lagi mimpi saya mengulang-ulang itu kata-kata itu Ustadz. Ada kata-kata Ustadz tentang malam pekat. Masih ingat Ustadz? Iya, itu yang viral di semua platform digital. Dan permintaan malam ini Ustadz untuk Ustadz Habibie mempraktekkan sebagaimana Ustadz tampil di aksi Indosiar, cuplikannya saja. Sepakat teman-teman? Sepakat. Pasti saya akan setuju Ustadz. Cuplikan kata-kata tentang malam pekat. Semoga dapat ya. Masih ingat? Masih. Ingatlah sahabat, semakin malam itu pekat, semakin fajar itu mendekat. Begitukah? Ustaz, dari awal Ustaz. Dari awal pidato. Bukan. Udah kawan-kawan ya. Kemah mandum materi kami. Allah Rabbi. Sadaqallahul azim. Ya, ini Ustaz. Kemah